Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Cakira Rusli dengan NIM 200404502029 dari jurusan Psikologi, Bimbingan dan Konseling kelas C. Baiklah, saya akan menjelaskan hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kuantitatif dan terjadi pada aspek fisik. Contoh pertumbuhan yaitu munculnya gigi-gigi baru, bertumbuhnya tinggi badan, bertambahnya panjang rambut, dan sebagainya. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kuantitatif fungsional dan yang terjadi adalah aspek fisik dan psikis. Contoh perkembangan yaitu munculnya kemampuan berdiri dan berjalan, semakin meningkatnya kemampuan berbicara dan berimajinasi. Persamaan dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Persamaan pertumbuhan dan perkembangan yaitu keduanya merupakan proses perubahan progresif. Perbedaannya yang pertama, sifat perubahan. Pada pertumbuhan, perubahan bersifat kuantitatif, sedangkan pada perkembangan, perubahan bersifat kuantitatif fungsional. Yang kedua, aspek yang berubah. Pada pertumbuhan, yang berubah adalah aspek fisik saja, sedangkan pada aspek perkembangan, itulah adalah aspek yang berubah adalah aspek fisik dan psikis. Hubungan pertumbuhan dengan perkembangan. Perkembangan tidak terpisahkan dari pertumbuhan. Perkembangan terjadi bersamaan atau setelah terjadinya proses pertumbuhan. Perkembangan terjadi dengan baik jika didukung oleh pertumbuhan yang normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu menurut teori empirisme. Tokoh teori empirisme yaitu John Locke. Teori empirisme disebut juga teori tabula rasa. Perkembangan individu ditentukan oleh pengalamannya. Pada saat dilahirkan, jiwa manusia dalam keadaan kosong, ibarat rasa yang belum tertulis. Yang kedua, menurut teori nativisme. Tokoh teori nativisme yaitu Arthur Schopenhauer. Perkembangan individu ditentukan oleh pembawaannya. Bila individu dilahirkan dengan pembawaan yang baik, maka otomatis dia berkembang menjadi baik dan sebaliknya. Ketiga, menurut teori konvergensi. Tokoh teori konvergensi yaitu William Stein. Teori konvergensi disebut juga teori intaksionisme. Perkembangan individu merupakan perpaduan antara faktor pembawaan dan faktor pengalaman. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama itu bahwa perkembangan merupakan perubahan progresif, perubahan ke arah peningkatan. Yang kedua, banyak tahap-tahap perkembangan awal merupakan dasar untuk tahap perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, bahwa perkembangan bersifat individual. Periode bayi dan anak kecil. Pertama, belajar berjalan. Yang kedua, belajar makan seperti makanan padat. Yang ketiga, belajar berbahasa. Yang keempat, kontrol badan stabilitas. Yang kelima, belajar perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin, kontak perasaan dengan orang lain. Yang keenam, belajar benar salah perkembangan melalui hati. Periode anak sekolah. Yang pertama, ketangkasan fisik. Yang kedua, belajar peran jenis kelamin, kontak-kontak teman, sebaya, belajar dan bersikap. Yang ketiga, belajar membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat, belajar pengertian-pengertian kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kata hati, perkembangan moralitas, sekolah, nilai-nilai. Masa muda atau pubertas. Yang pertama, menerima keadaan jasmania. Yang kedua, menerima peran persiapan keluarga. Yang ketiga, belajar lepas dari orang tua secara emosional. Yang keempat, belajar bergaul dengan jenis. Yang kelima, belajar tanggung jawab sebagai warga negara, bertingkah laku tanggung jawab sosial. Yang keenam, perkembangan skala nilai sosial. Yang ketujuh yaitu persiapan mandiri secara efektif. Yang kedelapan, pemilihan dan latihan jabatan. Masa dewasa muda. Belajar hidup dengan suami atau istri mulai membentuk. Yang kedua, belajar mengasuh anak. Yang ketiga, mengemudikan rumah tangga. Yang keempat, menemukan kelompok sosial. Yang kelima, menerima tanggung jawab negara. Yang keenam yaitu mulai bekerja. Usia tengah baya. Yang pertama, menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan psikologi. Yang kedua, pasangan dipandang sebagai person. Yang ketiga, mengubah anak muda menjadi dewasa. Yang keempat, mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Yang kelima,
mencapai dan mempertahankan standar hidup ekonomis. Dan yang keenam yaitu merealisasi kesantunan secara efektif. Masa dewasa lanjut. Yang pertama itu menyesuaikan terhadap kekuatan fisik yang menurun. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan kematian teman hidup. Yang ketiga itu memenuhi relasi dengan kelompok sebaya. Yang keempat, memenuhi kewajiban sosial dan warga negara. Yang kelima yaitu merealisasi keadaan fisik yang sesuai. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.